Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua yang sudah gabung, insya Allah kita akan mulai nanti sambil menunggu Ustadznya. Jadi teman-teman yang udah gabung, saya ucapkan terima kasih dan insya Allah sebelum kita mulai, jadi kita akan mungkin kenalan dulu ya sambil menunggu Ustadznya. Ini sudah ada, oh ya sebelum berkenalan dulu, nama saya ya sering dipanggil namanya Bang Jos, jadi nanti teman-teman panggil aja Bang Jos. Ini ada Junita Hanum Eka Putri, ada Putra, ada Rafika Saraswati, Dewi, Rifadilah, ada juga tim atau admin. Insya Allah kita akan mulai nanti, jadi teman-teman yang kemudian sudah hadir hari ini tetap stay ya. Dan jangan lupa ya, seperti biasa di kajian Yuk Ngaji, teman-teman harapannya sudah kemudian menyiapkan diri, juga kemudian menjaga wudhunya ya, agar kemudian ilmu bisa berkah. Jadi insya Allah hari ini atau malam ini kita akan membahas terkait dengan resolusi ini awal tahun 2021. Harapannya teman-teman juga sudah menyiapkan apa yang kemudian ingin dicapai di tahun ini. Tahun lalu, di tahun 2020 sudah berlalu, mungkin banyak hal yang kemudian terpending. Harapannya teman-teman juga kemudian sudah kemudian memplan, sudah merancang hal-hal yang akan disiapkan di tahun selanjutnya, seperti itu. Oke teman-teman, seperti biasa kalau di Yuk Ngaji ya, kita banyak hal yang bakalan di-sharingkan. Jadi jangan kemana-mana dulu ya teman-teman. Nah, nanti kita akan sharing. Sebelum itu teman-teman boleh chat aja ini namanya dan kemudian diurutkan dari mana aja dan kondisinya seperti apa. Di Samarinda kemarin banjir, semoga teman-teman yang dari daerah Samarinda terjaga ya, tetap aman dalam kondisi sehat walafiat. Oke, boleh kita cantumkan beberapa nama atau bukan cantumkan apa ya. Silakan di list aja teman-teman namanya dan dari mana aja. Jadi boleh banget teman-teman yang dari mana aja nih pengen tahu. Jadi seperti itu teman-teman. Ya silakan di list dulu. Mungkin dari Mas Putra aja lah dulu ya. Ya boleh di tahu namanya. Terus asalnya dari mana? Kita pengen tahu teman-teman. Jadi malam ini adalah kajian pekanan Yuk Ngaji atau kapan ngaji, dan di Yuk Ngaji bukan hanya kajian pekanan aja atau kajian yang bersifat tematik, ada juga kajian yang sifatnya itu intensif. Ingat uang aja kalau insentif ya. Wah, ada Junita Harum dari Sumatera Utara. Wah, ini Sumatera Utara ini jauh sekali. Sumatera Utara. Ya, lanjut di Kopas. Fadilah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, teman-teman boleh nitip salamnya, ini anchoran. Terusnya radio. Yang nitip-nitip salam boleh. Oh enggak ya, ini bukan kayak gitu ya. Bukan nitip-nitip salam kayak gitu. Yang nitip doa aja. Nitip doa untuk teman-teman. Teman-teman yang dari Sumatera, yang mau dari manapun, ya lewat Zoom, insya Allah berkumpulnya nanti di surganya Allah SWT. Amin, amin. Yang penting ikut kajian pekanannya, lillah karena Allah SWT ya. Pengen kemudian mencari ilmu, karena teman-teman kita tahu kita nggak bakalan bisa paham tentang agama tanpa dengan belajar, gitu ya. Nggak mungkin kita tiba-tiba bisa jadi ustadz, ustazah tanpa belajar, ya kita tahu sendiri lah, you know lah. Gitu. Ada dari Dwi Cahyo, Tenggarong, Masya Allah. Nah, Tenggarong ini bukan Netam nih. Dwi Cahyo. Oke, ada beberapa yang belum kenalan. Insya Allah nanti kalau semua sudah gabung, kita bakalan
langsung mulai. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan dirinya ya. Seperti itu teman-teman. Fakina Nurbaya boleh, Raishan ada apa? Fakina, Fakiyah, Fakiyah. Boleh? Mau ngomong apa? Fakiyah. Ternyata keluar orang. Iya, ntar ya. Ya, oke. Iya, dari baru berapa nih yang kenalannya baru aja. Oh, ada Mas Putra. Mas Putra ini juga jam 11 angkasa ya. Gimana? Suara saya terdengar, Mas Putra. Gimana? Jelas aja ya? Jelas. Gimana? Jelas, alhamdulillah. Oke. Ada apa itu? Centang-centang. Oke, di sekitar beberapa menit kita akan mengangkat Bulungan. Wah, salam kenal. Bulungan Empire ini ya, nampaknya mau membuat kerajaan baru. Ya, kita juga ada teman member, coba Afifah Depok. Waduh, jauh juga Depok. Gitu ya. Pandemi membawa hikmah juga ya, ada hikmahnya. Nggak usah jauh-jauh ke Depok atau nggak usah ke Samarinda, bisa ikut kajian di setiap daerah masing-masing. Dapat ilmunya, saya juga dapat kenalan baru, insya Allah. Seperti itu, teman-teman. Semoga suara kedengarannya. Afifah Depok, ada Fakiyah dari Bulungan, ada Cahyo dari Tenggarong, ada Mas Putra dari Samarinda. Gini Taharun di Sumatera Utara. Sumatera Utara suku apa ya Mas Putra? Sumatera Utara Batak Mas, Batak Melayu. Oh Batak Melayu. Ya. Oh gitu. Ya. Gak tahu, belum pernah ke sana. Siapa tahu nanti bisa ke sana jalan-jalannya. Iya. Seru juga namanya. Oke, jika teman-teman ada beberapa hal nanti kita bakalan siapkan di UNJ Samarinda. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Info juga di Samarinda memang COVID peningkatan memang, jadi insya Allah ada dengar rumor-rumor lagi bakalan PSBB. Jadi ya teman-teman semoga tetap jaga kesehatannya, jika imun tubuhnya Aduh. Halo. Nampaknya serverku down ini. Minta si admin satunya. Nampaknya aku servernya down. Sinyalnya jelek. Mbak Fatma bisa jadi admin ya atau Mas Putra? Soalnya saya down ini servernya nih. Siapa yang kuat ini? Mas Putra. Takutnya terkeluar lagi nih. Halo Mas Putra. Iya. Ini kalau ada gangguan-gangguan ini mohon bersabar ya teman-teman. Ini jaringannya memang agak down akhir-akhir ini. Oke, yang baru boleh kenalan dari mana aja. Tadi sudah ada di Cahyo, ada beberapa orang yang sudah saya tahu dari mana asalnya. Iya, memang semenjak terkena banjir kemarin atau hujan kemarin ini sinyal agak terganggu ya.
Jadi mohon bersabar. Semoga tetap kemudian bisa tetap stabil ya sinyalnya seperti itu. Oke, sebelum Ustadznya nih, kita baru Rosmi Samarinda. Oke, salam kenal. Semoga kemarin aman-aman aja. Ya kena banjir. Ya. Oke. Oke. Sudah ada Ustadz Amin. Tolong menampakkan wajahnya Ustadz Amin. Ustadz Amin. Halo, halo. Mana nggak kelihatan? Ustadz Amin. Poin. Kirim lagi ya. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Halo. Sinyalnya. Assalamualaikum. Ustadz Amin. Halo. Assalamualaikum. Tes. Salam, tes. Oke. Nampaknya servernya down ini, Ustadz. Oh gitu. Bentar ya, coba. Iya, ini gangguan ini. Kena hujan kemarin. Ustadz ya. Gimana, Ustadz? Sehat aja, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita terganggu. Ya, minta bantuan ke teman jadi bos. Biar stabil sinyalnya. Ya, sudah. Jadi bukan saya ini. Ya, semoga nggak down sinyalnya. Set, teman-teman kedengaran? Kalau kedengaran, satu kedengaran Sat ya? Kedengaran, oke. Oke, kita buka dulu Sat ya. Tadi Baik, ngobrol-ngobrol santai aja sih. Sat ya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa nikmat kehidupan, yang mana dari nikmat kehidupan itu Allah memberikan berjuta-juta nikmat kepada diri kita yang mungkin ya tidak akan kemudian mampu kita hitung, bahkan dengan berupaya dengan menghitungnya dengan seluruh pohon-pohon yang kemudian dijadikan tangkainya atau kemudian dijadikan penanya.
dan kemudian air lautan itu dijadikan titanya, bahkan untuk dipulang 2 kali, maka tidak akan mampu untuk menghitung Allah. Maka sebagai manusia yang kemudian memiliki akal, patutlah kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam berupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh ulama, ustadz-ustadz, guru-guru kita yang senantiasa istiqomah dalam mendakwakan Islam. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Selanjutnya teman-teman, ya kita awali dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan teman-teman harapannya berniat lillah karena Allah SWT ya. Semoga apa yang kemudian kita lakukan pada malam hari ini, Allah senantiasa memberikan keberkahan ya, di setiap apa yang kemudian sudah kita lakukan. Amin. Oke, insya Allah hari ini kita ditemani oleh Ustadz Amin Yusuf. Halo, assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Keluarga sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, akhirnya ini dapat undangan banyak Ustadz. Itu sebagai pengajar sekaligus pendidik anak-anak bangsa. Nah, iya. Oke, siap. Ustaz, kita hari ini mau ngobrolin tentang resolusi nih, Ustaz. Kayaknya keren banget ya resolusi itu. Bahasanya mungkin agak berat, lebih kepada apa ya yang pengen kita sampaikan di teman-teman yang ngaji itu di awal tahun ini. Harapannya teman-teman yang gabung hari ini ya mempersiapkan apa yang harusnya disiapkan dalam artian apa ya, tujuan atau target, bukan Halo, Assalamualaikum. Wah, Bang Josnya stop nih. Halo. Assalamualaikum. Sinyalku down. Pengaruh banjir. TV numpang. Maaf nanti mengganggu lah. Semoga Ustadz aman aja Ustadz ya. Allah. Ada bingung tuh. Tadi memang listriknya agak drop sih di tempat kita ini. Kok gini kayak gini nih. Mati nyala gitu. Tapi tidak apa, semoga tidak mengganggu teman-teman. Nanti Mas Putra bantu kalau misalnya anak hilang timbulnya. Biar tidak mengganggu gitu. Saat kita ngobrolin tentang resolusi nih, Ustaz. Nah, mungkin cerita dulu, Ustaz. Dulu ngeplan gitu deh, Ustaz. Tahun ini ngapain, tahun ini ngapain dan seterusnya. Sharing dong, Ustaz. Ya, halo. Halo. Gimana tadi? Nah, Ustaz kira-kira tipe orang yang tiap awal tahun itu merencanakan sesuatu atau memang sudah di-plan dari jauh-jauh hari atau juga mengevaluasi tiap tahunnya atau memang apa sih ada targetan tiap tahun atau memang sudah ada jangka pendek jangka panjang seperti itu? Iya. Kalau Ana secara pribadi maupun keluarga
itu biasanya merencanakan sesuatu itu ada yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau yang jangka pendek itu maka harus setiap tahun kita bicarakan. Dan itu rinci sekali. Mulai dari yang simple gitu ya. Mulai dari nanti liburannya mau kemana, apakah perlu beli kendaraan baru atau tidak, kemudian pendidikan untuk anak nanti seperti apa, kemudian termasuk menu-menu apa yang sekiranya nanti disiapkan di tahun 2021 dan seterusnya, yang itu untuk menambah apa ya, inovasi dan kreasi supaya kita terus bersemangat sehingga kita tidak punya alasan untuk bermalas-malasan atau ya hidup tanpa agenda gitu ya, let in flow gitu ya, mengikuti arus kemana air itu mengalir gitu. Masya Allah, itu orang yang memprihatinkan sekali. Jangan sampai kita seperti itu. Maka rencana jangka pendek harus disusun setiap tahunnya. Rencana jangka panjang itu adalah rencana yang nanti kita tempuh. Utamanya adalah untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Itu simpelnya seperti itu. Oke. Setana mungkin izin nggak nyalakan video karena takut terkeluar lagi. Iya, benar, ada masalah. Boleh. Ya, Zat. Anda nggak nyalakan video. Nah, setupnya. Aduh, maaf ya. Oke. Ya, itu sih untuk mengawali biar teman-teman juga mungkin juga teman-teman apa ya, juga pengen ada beberapa hal yang ingin dicapai ya. Paling enggak ya kalau saya sharing ke anak-anak baru-baru ini juga mengajarkan gitu. Sharing ke anak-anak itu memang kadang-kadang ada hal yang mereka masih bingung dalam artian apa sih yang dituju dalam hidup ini itu. Bahkan untuk bercita-cita aja mereka belum berani itu. Aduh, apa ya, sedih sebenarnya gitu. Karena apa ya, anak-anak yang sekarang atau kemudian yang masih muda sekarang kan generasi yang akan kemudian menjadi pemimpin di masa depan gitu. Kalau mereka takut bermimpi, terus kita mau berharap ke siapa gitu, ke generasi selanjutnya. Karena orang-orang yang sekarang itu yang sudah tua, yang sudah pasti bakalan meninggal. Karena manusia kan terbatas. Dia punya awal, dia punya akhir. Nah, kalau Tuhan kita, dia azali atau kemudian tidak berawal, dia berakhir. Nah, kita sebagai manusia, dia punya awal dan punya akhir. Pasti kehidupan ini dia harus punya tujuan. Kalaupun hari ini belum punya tujuan, maka harus cepat-cepat carinya. Teman-teman yang di sini, ya harapannya kita juga kemudian bisa mencari apa sih sebenarnya tujuan hidup kita, dan kita harus mau plan atau meresolusi apa yang kemudian, apa sih yang sebenarnya harus kita resolusi dalam hidup kita. Seperti itu untuk mengawalinya. Yuk teman-teman, kita bersama-sama membaca salam Bismillahirrahmanirrahim dan Abdul Syukur untuk Ustaz Amin. Silakan untuk kemudian sharing hari ini, semoga menjadi ilmu yang berkah untuk antum. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amilus shaliha wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa khairun nas anfa'uhum linnas. Ihwafillah, teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang tergabung di komunitas Yuk Ngaji Samarinda,
dan seluruh pendengar, seluruh pemirsa yang senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji dan rasa syukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang pada hari ini masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, kedamaian, ketentraman, kesejukan, kebahagiaan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, patut kita renungi, patut kita syukuri. Dan ada nikmat tertinggi dan terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, sampai dengan malam hari ini, yaitu nikmat keimanan dan keislaman, sehingga kita bisa menjalankan rukun Islam, sehingga kita bisa menjalankan rukun iman, dan bisa berupaya sekuat tenaga kita sesuai dengan kemampuan kita untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk tidak kompromi terhadap segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Itulah hakikat dari orang yang bertakwa, mukmin, seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, teman-teman yang berbahagia, salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Hatimul Anbiya, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa pada kesempatan saat ini kita sudah memasuki tahun 2021. Apakah gaya hidup kita itu masih sama dengan tahun 2020 atau ada perubahan di tahun 2021? Kalaupun itu adalah perubahan, mudah-mudahan adalah perubahan yang lebih baik. Jangan sampai ada perubahan yang mengalami kemunduran atau keburukan. Gaya hidup itu sangat berpengaruh pada diri kita. Dan gaya hidup itu merupakan bagaimana cara kita memandang hidup ini. Maka begitulah kita hidup gitu. Kalau kita memiliki cara pandang tertentu, maka cara pandang tertentu itulah yang nanti akan menjadi kehidupan kita. Maka untuk mengubah diri seseorang, maka kita harus mengubah cara pandang hidupnya supaya gaya hidupnya itu berubah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah keadaan diri seseorang itu sebelum dia berupaya untuk mengubah dirinya. Pengen mengubah gaya hidup, maka harus kita ubah cara pandang kita. Kalau cara pandang kita tetap sama, maka gaya hidup kita akan begitu-gitu saja. Supaya kita bisa menjadi seorang pemuda yang betul-betul produktif, pemuda yang tidak males-malesan, maka dalam diri kita itu harus menanamkan yang namanya way of life. Pedoman hidup kita itu apa? Rule of thinking, kerangka berpikir, aturan berpikir kita itu seperti apa? State of mind gitu ya. Pusat berpikir kita itu dilandasi oleh apa? Cara berpikir kita, cara memandang kehidupan kita ini didasari oleh apa? Oleh karena itu, di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, mari kita perjelas satu dasar, dua landasan. Ini di awal yang perlu saya sampaikan, supaya teman-teman itu tergambar dasar yang seperti apa yang harus kita tanamkan di tahun baru ini khususnya. Khususnya teman-teman yang mungkin yang sudah punya dasar hidup, yang sudah punya landasan hidup dan tujuan hidup, maka pada kesempatan malam hari ini mari kita merefresh supaya kita semakin bersemangat dalam mendasari hidup kita, melandasi hidup kita, dan memperjelas tujuan hidup kita. Maka dasar dan landasan hidup seorang muslim, seorang mukmin itu adalah Islam. Satu-satunya adalah Islam, tidak boleh yang lain. Dan Allah juga menuntut kita untuk silmi kafah,
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Apa itu kafah? Secara keseluruhan. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong, kalau setengah-setengah, maka tidak disebut sebagai kafah. Tidak disebut secara menyeluruh. Maka kita mendasari Islam dalam kehidupan kita, maka kita harus punya keyakinan. Kita punya dasar Islam, tapi kita tidak punya keyakinan, ya gimana gitu. Keyakinan itu apa ya? Bahasa sederhananya itu apa ya? Yakin pokoknya, tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Yang sering kita sebut dengan keimanan gitu. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Yakin 100% bahwa yang pertama, Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Islam sesuai dengan fitrah manusia, ibarat motor Honda gitu. Maka Honda itu punya buku petunjuk. Buku petunjuk itu bisa digunakan oleh montir dan bisa digunakan juga oleh pengguna kendaraan tersebut. Ada mobil Toyota, diciptakan juga beserta petunjuknya. Yang membuat petunjuk siapa? Yang menciptakan atau memproduksi mobil Toyota tersebut gitu. Maka dialah yang paling pantas dan paling mengetahui. Begitu juga dengan manusia. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan dan batas-batas yang terbatas gitu ya. Dasar-dasar yang mendasar gitu. Manusia punya sifat lemah. Manusia punya sifat terbatas. Manusia punya sifat serba kurang. Karena manusia terbatas, manusia lemah, manusia serba kurang, maka manusia itu perlu yang namanya peraturan. Dan sebaik-baik peraturan itu adalah peraturan yang datangnya dari agama kita, yaitu Islam. Dan agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap aturannya. Yang aturan itu untuk mempermudah hidup kita. Jadi Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mempersulit. Kalau kita mau menggunakan akal kita, maka kita akan menjadi orang yang mau berpikir, dan orang yang berpikir sehat, pasti dia akan memilih Islam sebagai satu-satunya pedoman hidup. Ustadz Pelik Siau memutuskan untuk masuk Islam, karena Ustadz Pelik Siau menggunakan akalnya untuk berpikir, dia gunakan hatinya untuk merasa, dia gunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dia gunakan matanya untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tertunjuki oleh hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka kalau kita mau bahagia, ikutilah fitrah kita. Fitrah kita adalah senantiasa taat, tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak taat, kita tidak tunduk, kita tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita itu sedang melawan fitrah kita. Dan hidup kita itu akan menyedihkan, sengsara, terseok-seok, dan penuh dengan keburukan, jauh dari rahmat, jauh dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi sekali kalau misalnya kita ingin mendasari diri kita dengan Islam, tapi kita tidak yakin bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah. Maka kita harus meyakini bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Bukan cuma untuk orang-orang Arab saja. Meskipun Al-Quran itu diturunkan kepada bangsa Arab, tapi tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya ya ayyuhal Arabiyun. Wahai orang-orang Arab, wahai bangsa Arab, tidak ada. Tidak ada satupun di dalam ayat Al-Quran yang isinya seperti itu. Ya, yang ada apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu dihimbau, artinya ini Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, bukan untuk segolongan umat saja, bukan untuk kepentingan orang tertentu saja, bukan hanya untuk kelompok, komunitas atau suku tertentu saja. Tapi Islam itu betul-betul untuk seluruh manusia. Kalau ada yang mengatakan Islam itu adalah agama impor, Islam itu adalah barang impor, bahkan disebutkan
itu merupakan sebuah pernyataan yang salah besar dan fatal akibatnya. Karena ada sebagian orang di luar sana, baik itu dia adalah kaum marginal, bahkan sampai selevel pejabat pun gitu, ada yang mengatakan bahwa ngapain bawa-bawa Islam, dasar kamu itu kadrun, kadal gurun gitu, dasar kamu itu ekstremis, teroris, fundamentalis dan lain sebagainya, cap yang ditujukan kepada orang-orang yang ingin Islam itu secara totalitas, Islam secara keseluruhan. Padahal kalau kita mau mengacu kepada surah Al-Baqarah tadi kan, maka kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk totalitas dan menunjukkan loyalitas terhadap Islam ini. Tidak boleh kita setengah-setengah. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan wa tasimu bihablillahi jami'a wa tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya kita harus memegang kokoh. Redik bahasa Inggrisnya itu redik. Redik itu bahasa Indonesianya kalau mau diterjemahkan secara sederhana itu harus mengakar. Betul-betul mendasar gitu. Sehingga muncul opini yang tengah-tengah kita itu radikal, istilah radikal gitu, asal kata dari redik gitu. Kalau memang kita resikonya disebut sebagai ekstremis, disebut sebagai fundamentalis, disebut sebagai radikalis dan sebagainya, dikarenakan kita berislam secara kafah, berislam secara keseluruhan, memegang teguh tali agama Islam ini dan tidak mau bercerai-berai, kemudian kita dicap sebagai orang-orang tersebut, ya tidak ada masalah buat kita gitu. Cukuplah Allah dan Rasul-Nya yang akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita semua. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang melabeli kita. Apakah kita ini termasuk ciri-ciri orang yang beriman atau jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang punya ciri-ciri sebagai orang yang munafik. Hati-hati. Orang munafik itu tempatnya di dasar neraka, di keraknya neraka. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita mendasarkan diri kita, resolusi 2021 ini kita ingin mendasari diri kita dengan Islam, maka yang ketiga adalah Islam adalah agama yang terakhir. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama terakhir dan diturunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW, Rasul terakhir untuk kita semua. Sehingga ketika kita ingin melakukan aktivitas, maka yang harus menjadi ukuran, yang harus menjadi barometer, yang harus menjadi kompas kita, petunjuk kita, satu-satunya adalah Islam. Kita tidak boleh memilih agama yang terdahulu, turun terlebih dahulu. Kita tidak boleh memilih agama Yahudi, kita tidak boleh memilih agama Nasrani. Maka kita ini adalah umat Rasulullah SAW, utusan terakhir, nabi terakhir, rasul terakhir, membawa agama terakhir. Maka pantas saja kita disebut sebagai umat akhir zaman gitu ya. Dan yang harus kita ikuti itu adalah Islam yang memang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai tuntunan kita sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadikan Islam itu sebagai barometer. Jangan pernah kita jadikan Islam itu sebagai sesuatu yang terakhir dalam pilihan kehidupan kita. Kita menggunakan cara pandang A, B, C, dan seterusnya. Setelah kita bingung, setelah kita galau, kayaknya ada solusi nih. Coba deh kita cari solusi dari Islam. Nah ini kan bahaya sekali. Islam di nomor terakhir kan. Nah kemudian yang keempat, kita harus mendasari diri kita dengan penuh keyakinan bahwa Islam itu merupakan satu-satunya agama yang benar. Bukan agama yang terbaik atau agama yang paling benar. Tetapi Islam adalah agama yang satu-satunya benar. Kenapa seperti itu? Karena Islam adalah agama yang benar, maka yang lain adalah agama yang salah, agama yang keliru. Nah, kalau sampai saya ngomong seperti ini, kemudian saya viralkan di media sosial atau saya upload di YouTube, didengar oleh orang-orang liberal, maka saya akan dicap sebagai orang yang ekstremis, sebagai orang yang radikalis, gitu, sebagai orang yang penuh dengan sikap intoleran, gitu. Masya Allah. Jangan sampai kita mengikut maunya orang-orang jahat di luar sana. Sebenarnya kalau kita mau bawa ranah agama ini ya, misalnya Bang Jos tanya sama orang Nasrani,
menurut kamu agama yang benar itu agama apa sih? Pasti dia akan menjawab agama Kristen, agama Katolik. Tanya sama orang Buddha, keyakinan kamu yang paling kamu yakini apa? Ya Buddha gitu. Tanya sama orang Yahudi, agama yang paling benar apa? Atau agama yang benar menurut dia apa? Ya Yahudi gitu. Ketika kita tanya sama orang Islam, agama yang benar apa? Ya Islam gitu. Tapi ada orang jahat di luar sana yang ujuk-ujuk datang mengatasnamakan diri mereka sebagai Islam liberal. Mungkin terlalu kasar jualannya ya, terlalu radikal jualannya kalau dia menyebut dirinya sebagai Islam radikal. Islam liberal. Maka diperhaluslah bahasa itu dengan sebutan Islam Nusantara, diperhaluslah bahasanya dengan sebutan Islam moderat gitu ya. Tidak apa-apa itu mengucapkan selamat Natal, tidak apa-apa itu kita ngaji di gereja, tidak apa-apa itu orang Kristen kita kunjungi, kemudian kita rebanaan, kita sholawatan di gereja dan lain sebagainya. Ini kan nyeleneh gitu. Tidak lama nanti jangan heran gitu ya, ada segelombolan orang yang beragama tertentu gitu masuk ke masjid, kemudian dia beribadah di sana, sembahyang di sana, kebaktian di sana. Jangan heran kalau di kemudian hari ada yang seperti itu. Tapi kan belum terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti itu. Itu ngeri sekali gitu. Makanya orang liberal lah yang pada hari ini, orang moderat lah pada hari ini, orang yang mengaku sebagai orang toleran lah yang mencampur adukan semua itu. Bahaya sekali. Maka jika kita benar-benar ingin meresolusi diri kita di tahun 2021 ini, maka kita harus menanamkan pada benak kita bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tidak boleh sampai kita campur adukan, tidak boleh sampai kita kombinasikan. Oh, bahaya sekali. Ini dalam agama Islam kita ini, dalam kajian fikih saja, hapsian, rebanaan di masjid itu aja hilafiyah. Ini rebanaan tuh, hapsian tuh. Di masjid itu hilafiyah di antara kaum muslimin. Ini ada orang yang rebanaan, hapsian, sholawatan itu di gereja. Ini, ya Allah, ini hilafiyahnya di mana yang seperti ini? Jadi bingung kita, Masya Allah. Parah sekali gitu ya. Jangan sampai terjadilah yang seperti itu, kita ikut-ikutan mereka yang seperti itu. Maka kita harus jadikan Islam itu sebagai imam. Kita harus jadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai imam kita. Kalau kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai imam kita dan kita sebagai makmum, maka Al-Quran akan menarik kita, As-Sunnah akan menarik kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sampai kita menjadi imam, kemudian Al-Quran dan As-Sunnah kita jadikan makmum, maka apa yang terjadi? Siap-siap saja. Al-Quran, As-Sunnah itu akan mendorong kita ke neraka. Apa yang terjadi kalau kita menjadikan diri kita sebagai imam dan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai makmum? Ya, ketika kita berbicara tentang pacaran, kita katakan boleh-boleh saja. Padahal dalam Islam, tidak boleh yang namanya pacaran. Tidak ada yang namanya pacaran Islami, tidak ada yang namanya pacaran syar'i. Yang namanya pacaran itu adalah kemaksiatan. Ketika kita berbicara tentang minuman keras, oh tidak apa-apa, minum sedikit asal tidak mabuk. Gitu. Ini adalah kita menjadikan pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri itu sebagai imam. Dan Al-Quran kita jadikan makmum, hancur hidup kita. Tercerai berai dan tidak akan menjadi orang yang selamat di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Maka kita harus menjadi orang yang jangan sampai berpaling dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, jadikan As-Sunnah itu sebagai petunjuk hidup kita, insya Allah kita akan selamat. Jadikan keduanya itu, Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai imam kita. Sehingga apapun yang dikatakan oleh imam kita dalam tanda kutip, maka kita harus lakukan, kita jalani. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran, apa yang disampaikan oleh As-Sunnah, jangan sampai kita abaikan, semua harus kita jalani, semua harus kita laksanakan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Tetapi terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka no compromise. Harus kita jalani semua. Nah, itu berkaitan dengan landasan. Kalau kita berbicara landasan, maka ada 4 poin yang harus kita ingat. Landasan seorang muslim ketika dia ingin mendasari dirinya dengan Islam, satu adalah Islam sesuai dengan fitrah manusia, yang kedua adalah Islam adalah agama untuk seluruh manusia, yang ketiga Islam itu adalah agama yang terakhir, maka kita harus mengikuti petunjuk
Rasul terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Dan yang keempat, Islam merupakan satu-satunya agama yang benar. Kemudian kita lanjut ke landasan. Kalau kita berbicara landasan, kemudian kita selanjutnya adalah berbicara tentang tujuan. Maka tujuan hidup seorang muslim secara garis besar itu ada dua, supaya kita bisa mendapatkan semuanya. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjang. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya, sebagai mukadimah yang ditanyakan oleh Bang Jos tadi. Maka supaya kita rapi pembahasannya, maka saya pisahkan supaya teman-teman mudah memahaminya. Kalau misalnya ada yang mau mencatat, catatannya juga rapi gitu ya. Maka tujuan hidup seorang muslim itu ada yang namanya tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Dasarnya apa? Dasarnya adalah doa yang selalu kita panjatkan dalam keseharian kita, baik itu setelah beraktivitas atau sebelum beraktivitas, ketika sebelum sholat atau sesudah sholat, ketika hujan atau sebelum hujan, di malam hari maupun di siang hari. Itu adalah doa sapu jagat. Semua saya yakin semuanya sudah hafal. Ini merupakan doa yang utama yang diajarin oleh orang tua kita, guru ngaji kita, ustadz kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mudah-mudahan kami mendapatkan kebaikan di dunia, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Bagaimana caranya supaya kita bisa bahagia di dunia dan supaya kita bisa bahagia di akhirat? Maka kita perlu kejelasan tujuan hidup kita ketika di dunia. Nah, tujuan yang pertama yaitu tujuan jangka pendek. Sasarannya adalah dunia. Bentuknya adalah horizontal. Kemudian targetnya adalah agar setiap pribadi muslim itu menjadi rahmatan lil alamin. Dan kita bisa menjadi orang yang betul-betul bermanfaat di dunia. Seperti tadi disampaikan di awal yang saya sampaikan, khairukum man talamal Qur'ana wa 'allamah wa khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Intinya tujuan jangka pendek kita ini yang tujuannya sebenarnya akhirat juga gitu ya. Yaitu apa? Hablum minan nas, intinya itu. Hablum minan nas itu isinya apa? Yaitu isinya adalah ilmu dan peradaban. Sekali lagi, hablum minan nas itu isinya adalah ilmu dan peradaban. Unsur penunjangnya apa saja? Ada pendidikan, ada pengalaman. Pendidikan itu di dalamnya ada pengetahuan, sains, teknologi, dan lain sebagainya. Sedangkan pengalaman itu meliputi keahlian, keterampilan, dan lain sebagainya. Kok bisa begitu, Ustadz? Kok kayaknya itu duniawi banget? Benar gitu. Di dalam hadis pun disebutkan, ketika kita itu mengejar akhirat, jangan sampai kita juga melupakan urusan dunia. Ketika kita mengejar akhirat, jangan juga kita lupakan dunia. Karena dunia ini merupakan tempat kita berbekal gitu. Ustadz, saya ini enggak mau fokus dengan urusan dunia, Ustadz. Saya itu pengen ngurusin akhirat saja. Ya tetap, urusan akhirat ini harus diselesaikan juga di dunia gitu. Kalau misalnya pikiran yang cuma akhirat, nanti khawatirnya seperti orang-orang yang berpikir untuk bunuh diri gitu ya. Ya Allah, saya ini sudah tidak punya lagi harapan di dunia. Pikiran saya ini cuma akhirat saja ini ya Allah. Ya sudah, saya ingin mengakhiri hidup saya di dunia ini, saya ingin cepat-cepat pergi ke akhirat. Ini kan, ini yang disebut dengan salah zikir, salah pikir gitu ya. Zikirnya salah, pikirnya salah, yang diingat salah, yang dilakukan juga salah. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Maka jangan sampai ketika kita di dunia ini, kita menjadi orang yang tidak peduli. Banyak menghayal, tulul amal, yang ujung-ujungnya nanti bermalas-malasan. Andai saja saya sudah menikah, andai saja saya sudah lulus kuliah, andai saja saya itu sudah punya mobil mewah, rumah mewah, andai, dan seterusnya. Orang yang berandai-andai itu merupakan ciri orang yang malas, ciri dari seorang pemalas. Makanya kata Buya Hamka, suatu bentuk pengkerdilan terbesar, suatu bentuk
pengkerdilan terkejam itu adalah ketika manusia itu punya akal, punya hati, punya potensi, tetapi dia bermalas-malasan. Bahkan dia sudah beristirahat sebelum waktunya istirahat. Bahkan dia sudah beristirahat sebelum lelah. Jadi lelah belum datang, istirahat sudah dilakukan. Ini tipikal manusia yang malas. Apakah saya yang malas, apakah Anda yang malas, atau kita yang malas? Hati-hati, yang namanya kemalasan itu bisa menjangkit siapapun. Maka penyakit dari orang yang produktif itu adalah dihantui oleh penyakit malas, dihantui oleh rasa malas, berbahaya sekali. Makanya jangan sampai kita sebagai seorang pemuda yang produktif ini itu bermalas-malasan, maka hancurlah kehidupan kita. Karena pemuda itu pada dasarnya dia adalah orang-orang yang produktif. Para penggerak-penggerak yang ada di seluruh dunia pada hari ini itu adalah orang-orang yang produktif. Dan orang-orang produktif itu ada di mana? Ada di diri pemuda-pemudi. Kalau kita berbicara produktivitas, ada yang halal, ada yang haram ya. Coba Anda perhatikan di media sosial. Siapakah orang-orang yang menjadi muharik gitu ya. Muharik itu penggerak gitu ya, penggerak, baik itu penggerak kemaksiatan maupun penggerak ketaatan, ternyata adalah para pemuda. Di dalam hadis disebutkan pemuda itu, dan dijelaskan juga dan dikabarkan juga oleh ulama, ciri pemuda itu dia belum berusia 40 tahun ke atas. Dan saya yakin yang hadir di sini termasuk saya juga belum 40 tahun ke atas gitu. Semua yang hadir di sini saya yakin masih 40 tahun ke atas. Dan Anda terkategori sebagai pemuda, sebagaimana dijelaskan atau disebutkan di dalam hadis tersebut. Oleh karena itu, potensi kita sebagai seorang pemuda harus betul-betul kita manfaatkan. Tujuan jangka pendek itu harus betul-betul kita peroleh dan kita tempuh. Apa saja? Pendidikan. Jangan bermalas-malasan kuliah. Jangan bermalas-malasan belajar. Jangan bermalas-malasan sekolah. Karena kalau kita bermalas-malasan, maka kita tidak bisa menempuh tujuan jangka pendek kita. Ngapain sih kuliah tinggi-tinggi? Ngapain sih sekolah benar-benar? Toh di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dinilai itu kan bukan itu. Tapi yang dinilai adalah kesolehan kita, ketakwaan kita. Benar. Tetapi untuk kita bisa mencapai kesempatan dan peluang yang luas, supaya kita bisa mendapatkan berbagai macam kesempatan, peluang kerja, peluang untuk melakukan ini, itu, dan sebagainya, maka kita harus punya yang namanya pendidikan yang tinggi dan luas. Kemudian juga kita juga harus punya yang namanya pengalaman, keterampilan gitu ya. Bagaimana kita bisa membantu orang lain kalau kita tidak bisa punya keterampilan? Kita tidak mengerti teknologi gitu kan. Pokoknya saya itu pengen fokus ibadah. Tapi yang namanya ibadah itu kan perlu tool. Yang namanya ibadah itu kan perlu media. Maka perlu yang namanya keahlian, keterampilan. Bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan Kisco Webex, bagaimana cara menggunakan Google Classroom, Google Meeting, dan sebagainya. Semua itu perlu keterampilan dan keahlian. Jadi salah besar kalau misalnya kita itu tidak punya yang namanya tujuan jangka pendek, yang itu dalam rangka memakmurkan dan mensukseskan kita dalam urusan hablum minan nas. Kita punya pendidikan yang tinggi, kita punya pengalaman yang bagus, kita punya keterampilan yang baik, kita punya sesuatu yang mumpuni, maka itu penting. Wah, ngapain juga Ustadz? Karena ada yang statement seperti itu saya dengar ya. Ngapain juga Ustadz? Setinggi-tingginya pendidikan kan ya ujung-ujungnya nanti pensiun gitu ya. Setinggi-tingginya jabatan kan pensiun. Setinggi-tingginya gelar kan almarhumah Ustadz. Ngapain juga kita menempuh pendidikan tinggi? Ya sekali lagi Anda sampaikan, ini untuk urusan kesuksesan kita di dunia, beribadah, berbekal, supaya kita betul-betul bisa menggunakan ilmu kita yang kita peroleh di dunia ini untuk bisa membangun peradaban emas, peradaban mulia, peradaban yang tinggi. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh. Jangan banyak menghayal, jangan bermalas-malasan. Lebih baik makan gorengan tapi beneran daripada kita makan makanan yang mewah di hotel yang mewah tapi mimpi gitu. Kalau bahasanya
Kiai Haji Jainuddin MZ itu lebih baik makan singkong tapi beneran nyata gitu ya, daripada makan sate tapi mimpi gitu. Apa enaknya gitu mimpi gitu, ketika kita bangun perut masih lapar gitu, ketika kita bangun ya Allah ini ternyata hanya mimpi gitu. Maka jangan banyak bermimpi, jangan kepanjangan angan-angan yang ternyata di depan mata ini harus ada yang harus kita selesaikan, ada yang harus kita kerjakan. Ustaz, kan kita nggak usah juga Ustaz ribut-ribut. Allah kan yang ngatur rezeki Ustaz. Rezeki itu pasti datang sama kita. Itu nyatanya ada ayam, itu ada bebek nyatanya. Hidup aja Ustaz, dia nggak perlu bekerja, dia nggak perlu sibuk-sibuk dengan membekali diri dengan pendidikan, membekali diri dengan keterampilan dan keahlian. Ya salah kaprah kalau misalnya punya pandangan seperti itu. Bebek ya bebek, ayam ya ayam gitu. Modalnya ayam itu ketika dia cari rezeki cuma ceker dan patok doang gitu. Antum mau gitu, Anda mau gitu disamakan dengan ayam gitu, modal ceker, modal patok doang gitu kan. Lapar tinggal cari rumput, lapar tinggal makan beras gitu, lapar tinggal korek-korek tanah, itu hewan. Sedangkan manusia itu punya peradaban. Manusia itu perlu cari yang namanya lowongan kerja. Manusia itu ketika dapat lowongan kerja, dia kan juga akan menyesuaikan dengan pendidikan dia. Wah, ini ada lowongan kerja. Syarat S1. Masya Allah, astagfirullah. Saya ini masih kuliah, belum lulus-lulus juga. Mudah-mudahan saya harus menyemangati diri saya supaya bisa memenuhi kriteria tersebut. Ada lowongan kerja menjadi dosen, syaratnya S2, Masya Allah, baru S1. Ayo kuliah lagi gitu. Ada syarat harus ini, itu, dan seterusnya. Yang ternyata harus punya keterampilan dan keahlian tertentu. Maka inilah pentingnya kita menempa diri terhadap urusan dunia ini, jangan sampai kita cuek. Makanya teman-teman di Ngaji Samarinda itu harus terus bersemangat. Nggak pernah ada Ustadz di Ngaji Samarinda, teman-teman di Ngaji Samarinda, alah kamu tuh nggak usah kuliah, nggak usah belajar, nggak usah sekolah, join di Ngaji Samarinda saja. Di situ tempat kita berkumpul. Nggak apa-apa kamu pengangguran, nggak apa-apa kamu tidak berpendidikan dan sebagainya. Ya ada masalah sih berkumpul di ngaji. Tapi tetap teman-teman juga akan disupport, teman-teman juga ada diberi semangat supaya sama-sama menempuh pendidikan terbaik. Supaya sama-sama bisa mendapatkan pengalaman dan keahlian terbaik. Seperti Bang Jos, alhamdulillah, barakallah, sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya dan siap-siap untuk menempuh pendidikan S2 untuk mencapai yang namanya pendidikan terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi Bang Jos dan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Hablum minan nas, modalnya apa adalah pendidikan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, keahlian. Kalau sudah seseorang itu hablum minan nasnya bagus, harapannya juga hablum minallahnya juga bagus. Karena keduanya ini ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Oke, baik. Sebelum saya membahas ke situ, kita masuk ke tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang yang harus kita resolusi di tahun 2021 ini, apa saja? Yaitu sasarannya adalah akhirat. Bentuknya adalah vertikal. Nah, kemudian targetnya adalah maradotillah. Apa itu? Mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, supaya kita bisa mencapai itu semua, hablum minallah, maka kita harus melakukan aktivitas yang benar-benar akhirat oriented, ridho Allah oriented. Yang betul-betul kita harapkan adalah mendapatkan rahmat, berkah, ridho dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kita menempatkan surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hablum minan nas maupun hablum minallah itu memang harus diniatkan benar-benar karena Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya keduanya itu tercapai dan tergapai, maka kita harus serius untuk memperjelas tujuan hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan harus benar-benar ini hablum minallah atau hablum minan nas gitu. Dan kedua-duanya harus seimbang. Kalau berkaitan dengan hablum minan nasnya
bagus, tetapi hablum minallahnya buruk, tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya bagus, hubungannya dengan Allah bagus, tapi buruk hubungannya dengan sesama manusia, maka dia tertolak juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu hadis disebutkan, pernah suatu ketika Nabi itu ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang hubungannya dengan Allah itu bagus, tapi sama tetangganya jahat, sama sahabatnya tidak bagus, sama teman-temannya itu tidak tidak gaul gitu ya, tidak peduli intinya dengan saudara sesama muslim." Maka dalam hadis itu disebutkan dia tempatnya neraka. Ini bukan saya memponis gitu ya, ini saya hanya mengabarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang sibuk dengan urusan akhirat, tapi dia melupakan urusan dengan sesamanya, itu juga tertolak. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan, ibaratnya itu seperti dua sisi mata uang gitu ya. Hablum minallah itu yang sisi depannya, sisi belakangnya itu adalah hablum minannas. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tujuan yang jelas. Supaya kita betul-betul punya kejelasan aktivitas, maka kita harus punya yang namanya prestasi amal. Prestasi amal itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? 1 ibadah, 2 dakwah. Dakwah ini saya pisahkan tersendiri ya. Kenapa? Karena dakwah ini adalah perkara yang amat sangat spesial. Kenapa spesial? Karena Masya Allah dakwah ini pahalanya luar biasa. Tidur-tidur dapat pahala itu ya dakwah gitu ya. Tidur-tidur dapat pahala, kemudian kita tidak sedang berdakwah, mungkin sedang melakukan aktivitas yang mungkin itu urusan duniawi gitu ya. Itu tetap dapat pahala, yaitu adalah dakwah gitu. Ibadah itu adalah kaitannya dengan rukun Islam, bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian dakwah ini merupakan aktivitas yang kaitannya dengan tadi upaya mendukung dan mensukseskan kita dalam urusan hablum minannas. Realnya hablum minannas itu dakwah gitu ya. Realnya hablum minallah itu ibadah. Jadi kalau kita berbicara tujuan jangka pendek dan jangka panjang secara keseluruhan, maka tujuan kita yang ingin kita capai, kita itu sukses di dunia ini beribadah dan sukses kita itu berdakwah. Oleh karena itu, ikhwah fillah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya juga ingin menutup dengan tips gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi muslim yang produktif. Yang namanya produktivitas di masa pandemi, produktivitas di masa COVID-19 ini memang bagi sebagian orang ada yang menjadi sangat produktif, tapi ada juga sebagian orang pemuda itu yang malah bermalas-malasan. Padahal di dalam Al-Quran jelas sekali dalam surah Al-Insyirah gitu ya, Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika fargob. Apabila engkau sudah menyelesaikan suatu urusan, menyelesaikan suatu perkara, maka segeralah melakukan aktivitas yang lain. Selesaikan gitu. Tidak ada waktu beristirahat, tidak ada waktu bersantai-santai. Ketika kita sudah melakukan sesuatu ternyata target tidak tercapai, lakukan rencana yang lain, lakukan rencana yang lain, lakukan planning yang lain, lakukan strategi yang lain. Yang paling penting adalah jangan pernah ubah tujuannya. Rencananya mungkin berubah, strateginya mungkin bisa berubah-ubah, tapi jangan pernah mengubah tujuan kita, yaitu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang betul-betul produktif gitu ya. Sekarang ini kan apa-apa work from home gitu ya. Apa-apa itu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, berbisnis dari rumah gitu ya. Khususnya teman-teman yang mungkin sekolah atau kuliah, biasa kuliah di kampus, sekolah itu di tempat atau di sekolah gitu ya. Yang mungkin bekerja kantoran tuh biasa ngantor, tiba-tiba setiap harinya di rumah. Rumah itu kan defaultnya kan tempat istirahat ya. Defaultnya rumah itu tempat kita
santai-santai itu berleha-leha depan televisi, menikmati AC, menikmati kipas angin, menikmati makanan dan lain sebagainya. Itu defaultnya. Tapi semenjak COVID-19 ini, mau tidak mau semuanya dikerjakan di rumah. Yang menuntut kita mau tidak mau harus produktif dari rumah gitu. Supaya kita bisa produktif dari rumah, maka kita harus punya yang namanya tips-tips gitu ya. Kita harus punya yang namanya kiat-kiat supaya kita tidak termasuk orang yang banyak melakukan kesia-siaan. Karena kalau sudah di rumah tuh Masya Allah, maunya tidur gitu ya. Bangun tidur, pegang handphone gitu ya, scroll timeline gitu, ngantuk, tidur. Setelah tidur, bangun, ketika bangun apa yang dilakukan? Buka HP, kemudian scroll timeline, gitu aja terus gitu ya. Tidur, kemudian bangun, scroll timeline, ngantuk, ketiduran, kemudian setelah ketiduran, terbangun, bangun, scroll timeline. Ini kehidupan pemuda-pemudi zaman now gitu ya. Bosan scroll timeline, main Mobile Legends. Bosan main Mobile Legends, nonton Korea, dan seterusnya, muter gitu-gitu saja. Sehingga kita jadi malas bekerja, kita malas belajar, kita malas melakukan aktivitas apapun, kecuali bersantai-santai di rumah. Jadi jangan heran gitu ya, kalau misalnya di masa pandemi ini, banyak yang semakin berbobot gitu ya. Berat badannya bertambah gitu ya. Tambah cabi, tambah bulat, yang laki-laki tambah buncit gitu ya, yang perempuan ya semakin sensitif dengan makanan dan minuman gitu ya. Minum air putih 1 gelas saja itu bisa nambah langsung 1 kilo berat badannya gitu, karena jarang gerak. Hati-hati gitu. Oke, baik. Apa saja yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan supaya kita tetap produktif dan anti malas gitu ya. Maka yang pertama adalah kita harus betul-betul pandai memanajemen waktu. Kita harus punya yang namanya skala prioritas. Kalau dalam ilmu manajemen itu ada yang namanya kotak waktu gitu ya. Segi 4, kotak waktu dibelah menjadi 4. Ada penting, mendesak gitu ya. Kemudian di sebelahnya ada penting, tidak mendesak. Bawahnya lagi tidak penting, mendesak. Di bagian sebelahnya lagi tidak penting dan tidak mendesak. Apa saja yang penting dan mendesak? Wasyari'u ilal maghfirati min rabbikum. Beramal, berhijrah. Tidak sekedar hijrah, berproses, berprogres. Ada perubahan-perubahan yang lebih bagus. Beramal itu tidak boleh ditunda-tunda. Karena tidak pernah ada yang tahu umur kita itu sampai kapan. Bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting dan mendesak. Tidak bisa dipilih-pilih. Belajar Islam, melakukan aktivitas yang itu jelas wajib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat 5 waktu. Ini kadang-kadang pemuda hijrah gabung di komunitas geng motor itu ya, ada apa itu namanya yang teman-teman Samarinda, biker subuhan gitu ya, biker subuhan Samarinda, Masya Allah, semangat sekali. Subuh kata Ustadz Hendy Boni gitu. Subuh, biker subuhan, tiap subuh sholat berjamaah di masjid. Ternyata subuh doang. Giliran zuhur, asar, maghrib, isya. Ya syukur-syukur sholat gitu ya. Soalnya nggak ada komunitas, hilang semangat. Memang komunitas itu penting, tapi jangan sampai juga yang namanya perkara wajib itu kita tinggalkan. Kita ini sudah masuk di level di mana kita ini sudah tidak lagi memperdebatkan sholat. Tidak lagi meributkan sholat atau tidak gitu. Tidak lagi meributkan sholat asar atau tidak, sholat maghrib atau tidak, semuanya adalah kewajiban. Itu berkaitan dengan prioritas yang berkaitan dengan waktu yang penting dan mendesak. Ada juga yang penting tapi tidak mendesak. Apa itu? Belajar materi-materi kuliah, materi-materi sekolah, meningkatkan skill supaya bisa baiki motor sendiri, supaya bisa baiki perangkat elektronik sendiri dengan otodidak lewat YouTube dan sebagainya. Itu penting tapi tidak mendesak. Ada juga yang tidak penting tapi mendesak gitu ya. Nah ini biasanya mbak-mbak ini, ahwat-ahwat ini, lihat diskon gitu ya. Sekarang saya tadi buka Tokopedia, ada diskon. Ada barang-barang yang dijual tuh 0 rupiah. Wah, lumayan juga tuh. Saya coba cari tahu ya. 0 rupiah itu ternyata
Buat siapa? Ternyata buat pengguna pertama Tokopedia. Saya kaget juga tuh, ini barang mahal nih kok bisa 0 rupiah gitu. Itu perkara yang sekiranya itu tidak penting tapi mendesak. Wah, diskon, beli satu dapat dua gitu. Beli dua dapat satu. Kalau beli dua dapat satu jangan mau gitu ya, ditipu. Ditipu antum itu. Beli dua kok dapat satu gitu. Kalau beli dua bonus satu baru gitu. Itu bahasanya saja gitu. Ini hati-hati. Ada juga perkara, contoh-contoh yang lain banyak. Ada juga perkara yang tidak penting dan tidak mendesak. Apa itu? Nonton Korea. Apa itu? Main Mobile Legends gitu ya. Apa itu? Melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak penting banget gitu ya. Apa? Menghayal, kemudian jalan-jalan keliling Samarinda tanpa ada niatan apa-apa karena galau, karena apa, itu bahaya sekali gitu. Tidak penting dan tidak mendesak. Kalau misalnya galau ya sudah, zikir aja gitu, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kumpul di komunitas-komunitas yang soleh-solehah gitu. Jangan menyendiri, bahaya sekali kalau menyendiri. Maka kalau kita menyendiri ketika kita galau, maka yang menemani kita itu pasti setan. Dan kalau sudah setan membisiki apa yang terjadi, maka yang terjadi adalah kita berpikir kotor, pengen mengakhiri hidup. Karena kalau saya perhatikan, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, muda-mudi pada hari ini lagi tren. Saya baca berita itu, Masya Allah, usia masih belasan tahun, masih kepala dua gitu ya. Usianya itu masih belia gitu. Ternyata bunuh diri, menyampaikan pesan minta maaf, menyampaikan pesan kepada pacarnya kalau dia lebih baik mengakhiri hidup daripada hidup dalam kesendirian dan sebagainya. Sedih sekali. Itu yang pertama tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat batasan waktu. Kita harus punya yang namanya skala prioritas agar setiap harinya dalam kehidupan kita ini bermanfaat. Yang kedua adalah meninggalkan aktivitas yang sia-sia dan tidak boleh berlebihan. Lakukan sewajarnya saja. Main futsal nyewa 6 jam gitu. Masya Allah, itu dari pagi sampai siang main futsal aja. Kalau sudah main futsal, kecapean, olahraga kecapean, itu bakalan malas ibadah. Malas zikir, malas mikir gitu ya, malas sholat, dan malas melakukan aktivitas apapun. Jangan berlebihan gitu ya. Main game bolehlah sesekali gitu ya, main cacing gitu ya, main Mobile Legends, main apapun itu, selama itu masih batasannya itu mubah-mubah saja, bolehlah gitu ya, sekali gitu. Dalam rangka refreshing, dalam rangka supaya kita bisa berpikir lebih open minded gitu, boleh-boleh saja. Ya cukuplah 5 menit sampai 10 menit gitu ya. Tapi jangan lupa juga ketika main game, kalau misalnya yang ahwat mau sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan menurut dia silahkan, tapi jangan lupa berzikir gitu. Kayak orang-orang Mesir itu, cerita dari teman saya Ustadz Wahyu Utami LC, beliau sempat 5 atau 6 tahun di Mesir gitu ya. Orang-orang Mesir itu kalau nobar, orang-orang Mesir itu kalau misalnya nonton bola, misalnya grup favoritnya Manchester United atau Liverpool gitu ya, ya sambil zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Pas sudah dekat gawang, Masya Allah, pas gol, Allahu Akbar. Kalau misalnya nendang gol, astagfirullahaladzim, penuh dengan zikir, itu jauh lebih bagus, jauh lebih bermanfaat daripada kosongan doang gitu ya. Mau nendang bola ke gawang teman kita, Allahu Akbar, dar gitu. Atau misalnya habis nendang, dar, gol, Allahu Akbar, wah sujud, wah keren. Ketika sujud mengucapkan subhanallah bihamdihi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allahu Akbar, silahkan, itu jauh lebih bermanfaat. Artinya jangan sampai kita melakukan aktivitas yang sia-sia, berlebihan, bahkan lakukan sewajarnya saja. Dan mudah-mudahan juga sesuatu yang mubah-mubah saja itu bisa berbuah ibadah ketika kita niatkan karena Allah Ta'ala. Nah kemudian yang ketiga, jangan punya kebiasaan menunda-nunda. Aduh, nanti sajalah. Makanya jangan heran kalau misalnya ada temanmu itu yang kuliahnya itu lambat lulus, lambat selesai. Ada yang progresnya itu gitu-gitu aja. Karena pada dirinya itu tidak ada ketegasan gitu. Kadang-kadang menyibukkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak harus dilakukan gitu ya. Oh ya, hari ini saya mau mengerjakan skripsi. Pas dia mau mengerjakan skripsi sudah depan laptop, sebelah kanannya itu ada handphone, dia pegang dulu handphone.
Wah, ternyata scroll timeline. Habis waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit, bahkan sampai 1 jam. Pas sudah 1 jam, aduh kelamaan nih scroll timeline ini. Kok ngantuk ya? Langsung tiba-tiba muncul kata-kata bijak atau pesan-pesan bijak. Apa-apa itu harus fokus dan berkualitas. Saya tidak fokus dan saya tidak bisa melakukan waktu pada saat ini yang berkualitas. Istirahat dulu, tidur dulu. Tertunda lagi gitu. Makanya kalau misalnya mau fokus, kalau mau betul-betul melakukan aktivitas yang memang betul-betul menjadi prioritas, hilangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ATHG. Ancaman, tantangan, gangguan, hambatan itu jauhkan, fokus gitu. Kalau perlu matikan handphone, hubungi teman dekat, hubungin orang tua, kunci kamar gitu ya, supaya bisa fokus betul-betul gitu. Sampaikan ke orang tua kita kalau misalnya kita tinggal satu rumah, Bu, Pak gitu ya. Ayah, Bunda, saya pengen fokus. Saya ingin mengerjakan skripsi, hari ini saya targetnya dapat 5 sampai dengan 10 lembar gitu ya. Sampaikan kepada teman-teman supaya tidak terganggu. Itu seperti itu. Nah, karena itu 3 tips yang penting yang perlu saya sampaikan. Setelah ini mungkin kalau misalnya ada sesi tanya jawab dipersilahkan. Dan sekali lagi saya sampaikan dan saya ulangi supaya kita bisa menjadi muslim yang produktif. Yang pertama, kita harus punya atau membuat batasan waktu yang jelas sebagai skala prioritas. Kemudian yang kedua, meninggalkan aktivitas yang sia-sia dan tidak boleh berlebihan, lakukan sewajarnya saja. Dan yang ketiga, jangan punya kebiasaan menunda-nunda. Pasti kita bisa menjadi muslim produktif kalau kita mengikuti 3 tips tersebut. Kita resolusi diri kita dengan benar-benar resolusi yang terbaru dan terbaik di tahun 2021 ini. Di awal bulan Januari ini mudah-mudahan apa yang kita rencanakan itu bisa tercapai semuanya. Karena apabila kita gagal merencanakan, sesungguhnya kita telah merencanakan kegagalan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah buat kita semua. Saya kembalikan kepada Bang Jos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Masya Allah. Tadi saya sempat ngakak online ya, ngakak sendiri itu. Beli 2 dapat 1. Aduh, ngakak. Beli 2 dapat 1, beli 2. Kayaknya Ustaz sering ke mall ini. Halo Bang Jos, tidak kedengaran? Oh, cek. Kedengaran Ustaz? Ya, sip. Okay. Iya. Ini mic-nya memang harus dipegang. Wah, itu mic karaoke kayaknya tuh. Dapat 1. Yang menarik tadi ada beberapa hal sih gitu. Yang agar kita bisa Bang Jos, ya enggak, tapi kedengaran nih kresek-kresek, saya enggak bisa fokus dengar suaranya Bang Jos. Iya kah? Aduh. Ini udah kedengaran, Sat? Kedengaran cuma kresek-kreseknya kayak banyak tuh kayak orang noise gitu, ya. Noise. Nah, ini bagus tuh sudah. Ini gimana, Kak? Sip, gaung-gaung. Kayak dalam gua. Nah, ini gimana? Sip, mantap. Iya. Ini pakai HP. Jelas ya? Jelas, mantap. Iya. Jadi mau ngomong apa? Aduh, kacau. Mungkin salam-salam dulu aja. Ini ada Afik, ada Mas Arif, ada Sapran Ganten, wah, ada Pradipta, Masya Allah. Ini pemuda-pemuda luar biasa, ada Kholis juga, ada Nurul, Mas Irfan, Mas Maulana. Banyak teman-teman baru di Ikhwan Set nih, yang luar biasa, ada yang mu'alaf juga. Kaget juga sih ada mu'alaf kemarin itu, kita sharing itu. Kalau
banyak perjuangan yang dia sharekan, luar biasa. Teman-teman yang awal juga ada yang luar biasa. Dari penyampaian Ustadz tadi ya terkait dengan resolusi, memang pertama kita harus tahu fondasi dulu sih, agar kemudian kuat bangunannya itu. Memang landasannya memang harus kuat, yaitu Islam. Dan harus menyeluruh ya teman-teman, harus kafah. Kita di ngaji bukan berarti sudah baik, sudah sempurna, enggak. Tapi kita mencoba untuk bareng-bareng bisa baik atau bisa bareng-bareng bisa taat gitulah. Kita belum sempurna dan harapannya kekurangan itu ditutupi oleh teman-teman yang lain gitu. Ya kita sadari. Mungkin ada hati yang tersakiti karena perkataan atau kemudian karena tingkah laku kita yang juga serampangan ibarat bilang orang itu ya. Jadi ya teman-teman ya harus tetap menerimanya itu seperti itu sih. Oke, luar biasa sih. Aku juga mereview, aku mengulang lagi bahasan yang sudah disampaikan Ustaz Amin, bahwa ya penguat hati dan penguat iman dikala memang hati sedang gundah, ketika banyak hal yang belum tercapai atau pending gitulah. Ya tetap sabar, semua ada hikmahnya, tapi tetap harus direncanakan secara baik. Kalau teman-teman ada yang mau dipertanyakan atau ingin ditanyakan terkait dengan yang hari ini lagi dibingungkan terkait dengan capaian, kok susah sekali mencapai hal yang atau yang ingin diinginkan, atau apa sih yang mau di-sharingkan ke teman-teman atau ke Ustadz, boleh gitu. Jadi disilakan untuk teman-teman yang ingin tanya ke Ustadz, itu disilakan. Insya Allah kita batasi sampai jam 21.45 ya, jadi sekitar berapa ini, 20 menit lagi insya Allah. Jadi seperti itu teman-teman, boleh banget jadi ditanyakan, atau teman-teman mau sharing itu juga boleh. Kita tidak membatasi. Siapa tahu teman-teman punya sesuatu yang bisa di-sharingkan dan itu bermanfaat untuk kita, alhamdulillah kan jadi amal jariah. Atau teman-teman bingung ini sebenarnya acara apa ini gitu ya. Enggak ya, semoga bingung gitu ya. Hal seperti itu. Ya, seperti itu saya sambil menunggu ya teman-teman yang ingin tanya, mungkin aku juga mengawali lah gitu. Mengawali untuk bertanya ke Ustaz. Halo, Ustaz. Ya, halo. Oh, kirain nggak denger. Kirain putus-putus lagi. Dengar. Iya. Biasanya kan orang itu Ustaz ya, punya istilahnya memang strong way sih untuk kemudian melakukan sesuatu. Tapi biasanya banyak halangan-halangan yang kira-kira itu menerpa gitu. Sehingga apa yang kita pengen itu misalkan mau lanjut S2 atau gimana itu, atau kemudian sudah lanjut misalkan S2 terus kemudian banyak halangan berupa ekonomi, keluarga dan lain-lain. Nah itu secara teknis mungkin secara teknis gimana Ustadz menanggulangi itu Ustadz? Nah, gitu. Ketika harapan yang dipengenin itu terterpa oleh banyak hal itu. Nah, untuk menguatkan lagi apa Ustadz? Baik. Jadi dalam hidup kita ini, kita tidak bisa berlepas dari bantuan orang lain. Manusia ini kalau di dalam buku sosiologi itu kan disebut sebagai manusia homo homini socius, gitu. Bukan homo homini lupus. Gitu. Homo homini socius itu adalah manusia yang selalu bergantung dan perlu orang lain. Gitu. Dan kita juga memahami dalam agama ini bahwa kita itu diminta untuk bahu-membahu, tolong-menolong dalam kebaikan, dan tidak boleh tolong-menolong dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Maka kita harus memperbanyak relasi intinya itu, supaya hubungannya semakin bagus, supaya apa yang kita inginkan, supaya apa yang kita cita-citakan, itu disupport oleh sekitar kita, gitu. Apapun itu, disupport oleh sahabat, disupport oleh teman, disupport oleh orang tua,
disupport oleh lembaga, bahkan disupport oleh komunitas, disupport oleh istri, suami, siapapun dia yang ada di sekitar kita. Maka supaya support itu datang, supaya dukungan itu ada di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita, maka kita perlu menyampaikan apa yang menjadi komitmen kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita selama ini gitu. Dan itulah pentingnya kita membangun yang namanya relasi, kita membangun yang namanya komunikasi. Kalau sudah ada relasi, maka kita mudah untuk berkomunikasi. Dan supaya komunikasi itu lancar, maka kita harus melatih diri kita supaya bisa benar-benar berkomunikasi dengan baik. Supaya relasi itu semakin banyak, maka kita harus memperbagus komunikasi gitu. Supaya relasi itu semakin luas, maka kita juga harus memperbanyak komunikasi. Intinya di situ. Artinya apa? Relasi dan komunikasi tak terpisahkan keduanya. Maka supaya kita bisa dapat dukungan dari banyak orang, ya maka itu solusinya. Kita banyak relasi dan banyak komunikasi. Baik itu komunikasi dengan sesama manusia kaitannya dengan hablum minan nas, atau komunikasi langsung dengan Allah lewat hablum minallah. Dan itu yang nanti akan sangat membantu kita. Jadi kalau misalnya antum merasa gitu ya, kok saya ini punya cita-cita, saya punya keinginan, kok sulit sekali kesampaian, evaluasi diri Anda, evaluasi diri kita. Apakah relasi dan komunikasi saya ini sudah baik? Semua permasalahan di negeri kita, semua permasalahan yang ada di dunia ini, itu utamanya adalah karena miskomunikasi. Kalau semua bisa dikomunikasikan, maka yang namanya hubungan antar relasi itu, apakah antar teman, antar sahabat, anak dengan orang tua, suami dengan istri, karyawan dengan bos, pekerja dengan atasan, bawahan dengan atasannya, itu akan terjalin yang namanya keharmonisan. Masya Allah, keren banget itu. Jadi kalau misalnya antum mengalami kesulitan hidup, permasalahan hidup, ini sudah diperhatikan enggak nih hablum minallah dan hablum minan nasnya? Apakah di antara keduanya itu ada problem gitu? Makanya itu yang perlu kita benahi. Dan jangan kita semata-mata ketika kita menghadapi masalah itu cukup menggunakan rasional belaka saja. Nggak bisa. Kita juga harus punya yang namanya rasa gitu ya. Rasional itu adalah kerjanya otak, rasa itu adalah kerjanya hati gitu. Rasio dan rasa gitu ya. Dan keduanya ini akan mendukung kita dalam melakukan aktivitas apapun. Dan ingat, apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi begitu. Realnya, kalau misalnya kita kesulitan menghadapi berbagai permasalahan di lapangan, dan itu menghambat keinginan kita, cita-cita kita, atau bahkan kebutuhan atau keperluan kita, komunikasikan semua. Orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri itu kan adalah orang-orang yang miskomunikasi dan dia tidak punya relasi. Pasti itu, dua itu. Ya itu sementara Bang Jos. Masya Allah. Iya. Relate sih sama saya juga gitu terkait dengan komunikasi itu. Jadi mungkin teman-teman juga apa ya, aku sering ketemu sama teman-teman yang apa ya, kayaknya udah jangan ngebahas itu, kita bahas yang lain, padahal kita mau bantuin gitu. Oh gitu ya kan, walaupun memang apa ya, mungkin kita nggak bantu banget, malah ngerecokin, tapi kita sebenarnya care gitu, kita peduli gitu, setidaknya mungkin bisa membantu. Ya mungkin ya kita juga salah komunikasi, atau mungkin bukan di waktu yang tepat kita ngomongin itu. Memang pinter-pinter kita aja sih, pinter-pinter kita aja untuk komunikasi. Kadang-kadang kalau misalnya aku ditanya, misalkan dulu ditanya, kapan skripsi selesai, kapan gitu, aku juga sebenarnya, kalau aku sih apa ya, entah mungkin teman-teman anggap gimana, aku sih sebenarnya nggak terlalu kupikirin gitu, aku jalanin aja. Tapi ada teman-teman yang mungkin nih ya, aku juga sering ketemu yang udah nggak usah membahas itu, nggak usah bahas aja yang lain. Nah kita sebenarnya care gitu, tapi ya orang itu memang beda-beda sih. Kadang butuh waktu dan dia bakalan bisa sih sendiri.
kita takutnya aja mereka hopeless, hilang harapan gitu. Iya. Tapi ya Makanya- jangan sampai gitu nah Setia. Karena ya ini hanya sekedar bukan kita tidak meremehkan dunia dalam artian itu. Jangan dibawa pusing itu nah, jangan dibawa pusing. Jadi dibawa pusing banget. Benar. Nampaknya Makanya tadi dulu enggak. Iya, seperti tadi yang saya sampaikan, komunikasi itu kan bisa hablum minallah dan hablum minannas gitu ya. Kalau misalnya dia lebih cenderung insecure gitu ya, kalau ya seperti tadi kata antum kan yang sering disampaikan oleh Ustadz Husain Asadi gitu ya, manusia itu beda-beda gitu ya. Ya tidak harus kita paksa diri kita ini untuk melakukan bincang-bincang, dan lebih cenderung dia coba menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri. Tapi ingat, selesaikan permasalahan sendiri, tetap jalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu intens, lancar, insya Allah hatinya akan dilapangkan dan dimudahkan segala urusannya. Dan itu juga penting, sebaik-baik curhat itu kan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita khawatir rahasia kita itu ditahu oleh orang dan lain sebagainya, kita tidak mau curhat. Apalagi laki-laki ya, laki-laki itu jarang sekali curhat. Dia lebih memilih curhat sama tembok, curhat sama guling gitu ya, curhat. Ya kalau dia muslim, dia mukmin, dia curhatnya langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau cewek ya, beda kalau akhwat ya. Kalau curhat tuh ya Allah. Kadang-kadang curhat pun sama ibu-ibu itu sama Pak Le sayur ini kadang-kadang curhat ya gitu. Curhat masalah dengan suaminya, curhat dengan masalah dengan orang tuanya, dengan anaknya dan sebagainya. Makanya setiap orang tua memang beda-beda. Kalau misalnya mau curhat kepada Allah, silahkan. Itu adalah komunikasi terbaik. Tapi kalau misalnya mau berbagi informasi, berbagi kebahagiaan dengan orang lain, dikomunikasikan, ya silahkan. Kalau antum perhatikan, kalau kita perhatikan orang-orang besar, orang-orang sukses, orang-orang yang akhirnya punya masa yang banyak, yang besar, karena dia punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Dia punya relasi dan komunikasi yang baik. Kita lihat saja seperti Habib Rizik Syihab. Kita lihat saja seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Kalau di kalangan muda itu ada Mas Fatur gitu ya, ada Mbak Sherly Anavita dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang punya relasi yang banyak dan komunikasinya bagus. Sehingga ketika dia ada kesulitan, ketika dia ada masalah, dia dibantu oleh banyak orang. Donatur itu ada di sekitar kita. Hanya saja donatur ini bingung mau menyerahkan donasinya, ini bantuannya kepada siapa gitu. Maka disitulah pentingnya kita membuka komunikasi dan membangun relasi. Itu. Ya, anak juga setuju. Banyak mungkin banyak hal yang sebenarnya lebih bisa kita sharingkan ketika kita hangout atau yang ngopi bareng gitu. Ya sebenarnya kalau kita punya pondasi yang kuat, kita nggak bakal mudah jatuh gitu. Kalau Ana dulu atau sebenarnya ini juga masih membangun gitu ya. Bukan berarti sudah ya. Kalau Ustadz Amin ya maksudnya kita sharing-sharing aja gitu ya. Bukan kita juga sudah baik, kita juga butuh bantuan yang lain. Tapi yang perlu menjadi catatan ya untuk teman-teman ya yakinlah bahwa ada masanya kita memang akan dibantu gitu. Entah itu sesuatu yang nggak kita sangka-sangka, ya berharap aja kepada satu titik yang benar atau kemudian satu pengharapan yang benar. Kalau kita memang berharap kepada manusia itu ya pasti ada kecewanya gitu. Tapi kalau ada Allah Subhanahu wa taala ya dia nggak bakalan ngecewain kita gitu. Karena dia Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita sering kecewa ya, karena kita sering berharap kepada manusia berlebih ya. Kalau bos atau bos sana bilang itu jangan terlalu menginvestasikan kebahagiaan itu berlebih kepada manusia. Nanti kalau dia rugi, kita ikut rugi, ikut sedih gitu. Itu sewajarnya aja ke manusia itu sewajarnya aja. Gitu. Ya curhatan kalau sambil sama teman kan. Gitu. Ya gitu sih teman-teman, harapnya sih ini teman-teman juga mau sharing sih. Jadi bukan kita aja. Jadi tinggal beberapa menit ini manfaatkan aja sih di teman-teman. Karena teman-teman pasti punya masalah yang beda-beda dan
kita ya belum tentu kita mampu dan apa ya Sat ya, beda-beda Sat ya, masalah kan orang kan dibebani sesuai dengan apa yang sebenarnya dia sanggupi gitu, karena memang sebenarnya kita mampu untuk menyelesaikan, tinggal kita aja yang mau atau tidaknya itu. Iya, seperti itu sih teman-teman. Udah gitu aja kata Ustadz Husain. Sesederhana. Gitu sih teman-teman. Seru sih soalnya kalau teman-teman apa ya punya gambaran hidup yang baik, punya apa circle atau pertemanan yang baik. Ada yang teman yang lagi futur, ada yang ngerti, ya kita bisa semangat lah. Tuh, banyak relasi ya, banyak keuntungan. Di sini ada teman-teman yang tukang foto, video. Kalau mau foto video ada Sapran, ada Nurul, ada Arif juga. Gitu. Ya, gitu. Nampaknya belum ada yang. Halo. Gimana, Sat? Ya, Sapran. Apa sebut-sebut nama gue? Udah tanya apa? Udah tanya apa kok? Loh, ini Sapran gimana? Suruh nanya malahan. Halo. Silakan Sapran kalau mau sharing boleh. Mau nanya apa? Ustadznya mau ada ustadznya ini. Sebelum kita 5 menit lagi selesai nih. Halo. Oh, belum ada. Ya, mungkin Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Salam, monggo. Ini kamera saya ini lagi trouble nih. Enggak apa-apa ya. Oke Ustaz. Iya, makasih. Jadi saya ini termasuk orang yang punya impian tinggi dan besar tentang dunia. Tapi tentang dunia, tapi berhubungan dengan akhirat juga. Nah, apakah ada amalan-amalan yang bisa membantu seseorang mencapai impiannya itu yang sesuai sama syariat? Oke, amalan-amalan. Kayak ya ini tentang impiannya ya termasuk besar dan berhubungan sama akhirat juga. Tapi ada unsur dunianya masih. Itu Ustaz. Bisa dipahami nggak jelas ini emang saya. Contoh realnya bagaimana itu? Contohnya saya pengen punya ini, pengen punya pesantren. Oh iya. Tapi bisnis pesantren ya, bukan pesantren yang ini, bukan pesantren yang sukarela gitu kayak, tapi bisnis. Jadi itu masih masuk ke apa namanya tuh, ke akhirat lah ibaratnya. Bisnis bisnis yang membawa keberkahan lah ibaratnya. Nah gitu Ustaz contohnya. Amalan-amalan sih yang mampu untuk. Ya Sat, silakan Sat. Nah, Sapran tanya nih. Baik. Langsung jawab ya nih? Ya boleh. Baik, saya akan menjawab sesuai dengan kapasitas kita sebagai pemuda gitu ya. Wah, Mas Sapran sama siapa itu? Sama Mas Nurul kayaknya ya. Siapa itu? Baru Ustaz. Anak baru. Anak baru. Alhamdulillah. Baik. Jadi alhamdulillah Mas Sapran
ganteng, ganteng, punya cita-cita yang sangat luhur dan mulia, dan inilah anak bangsa yang didambakan oleh Jokowi gitu ya. Masya Allah. Canda. Baik, ihwafillah yang sudah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita inginkan, yakinlah bahwa itu semata-mata karena Allah taala. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan itu pasti punya kimah. Kimah itu apa? Punya nilai gitu ya. Apakah nilainya itu kaitannya dengan keuntungan, kaitannya dengan pahala, kaitannya dengan materi dan lain sebagainya. Semua itu kita harus niatkan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala itu. Orang yang berbisnis pun itu bukan berbicara untung rugi saja. Orang berbisnis itu berbicaranya pahala dan dosa. Orang berbisnis itu berbicara surga dan neraka gitu ya. Apalagi bisnis yang disampaikan oleh Mas Apran tadi itu bisnis yang mulia, luar biasa, bermanfaat sekali gitu. Tidak ada satupun itu, kalaupun ada jarang gitu ya. Hampir semua sekolah itu juga ketika membuka sekolah itu juga mengharapkan ada keuntungan yang di dalamnya itu didapatkan, dan keuntungan itu juga untuk dalam rangka menafkahi keluarga gitu ya. Saya ini totalitas dalam membuat sekolah, saya tidak mau ngambil untung. Terus dia mau menafkahi keluarga dengan apa gitu ya. Artinya kita tuh jangan berpikir aneh, konyol, seolah-olah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulia, tapi ternyata melakukan kekonyolan gitu, ternyata melakukan keanehan, bahkan malah melanggar syariat gitu ya. Pernah suatu ketika ada sahabat Nabi itu yang turun dari untanya itu langsung menuju tempat ibadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia katakan, "Saya sedang bertawakal ya Rasulullah." Kemudian Rasul bertanya, "Benar kamu bertawakal?" "Iya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." "Tapi sebelum kamu bertawakal, sebelum kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikat dulu untamu." Kemudian sahabat mengatakan, "Saya ini bertawakal, saya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasul mengatakan, ikat dulu untamu. Artinya apa? Berusaha di dunia ini penting, berikhtiar maksimal, berkomitmen dan bertekad itu penting. Setelah kita sudah totalitas dan penuh dengan loyalitas dalam melakukan suatu aktivitas pekerjaan, baru kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saran saya buat Mas Sapran dan teman-teman yang lain, kalau mau urusan bisnisnya sukses, mau tuh bisnis berorientasi akhirat yang dominan gitu ya dibandingkan urusan bisnisnya saja, atau urusan bisnis orientasi akhiratnya tidak banyak ya. Tapi tetap semuanya harus diniatkan karena Allah Ta'ala. Insya Allah akan berbuah pahala yang besar. Nah, supaya semuanya sukses, nah khususnya buat kita semua nih, saya juga menasihati diri saya secara pribadi. Langkah paling pertama, kalau antum mau sukses, saya mau sukses, kita semua mau sukses, mari rame-rame sama-sama kita perbaiki sholat kita. Nah ini kalau yang sholatnya berantakan itu langsung jelek tuh dengar itu. Jelek, oh iya, sholat saya berantakan, zuhur jarang berjamaah, asar sering ketiduran, subuh bangunnya telat terus, kemudian isya sibuk dengan aktivitas di kafe dan lain sebagainya. Ini manjelek banget gitu ya. Maka perbaiki sholat kita. Maka ketika kita memperbaiki sholat kita, maka akan beres semua urusan kita. Kalau ada yang kesulitan dengan manajemen waktu, sudah bisa dipastikan dia sholatnya tidak beres. Antum perhatikan saja sama teman-teman antum gitu ya, yang mengerjakan tugasnya lambat, kemudian urusan kerjanya tidak beres, kemudian ketika janjian itu ngaret terus dan sebagainya. Perhatikan sholatnya, pasti tidak beres. Saya merhatikan teman-teman saya di lingkungan kerja saya itu, yang pekerjaannya tidak beres itu rata-rata yang memang sholatnya nggak beres. Itu fakta di lapangan. Tidak on time, bahkan kadang-kadang tidak sholat gitu ya. Sedangkan yang Masya Allah disiplin, selalu on time, selalu mengerjakan sesuatu itu tuntas, selesai, bahkan menjadi acuan bagi rekan-rekan kerja yang lain, itu ternyata setelah saya perhatikan sholatnya luar biasa bagus, disiplin, tidak pernah tertinggal, dan dikerjakan tepat waktu. Bahkan di dalam salah satu penjelasan Rasul, orang itu akan dinilai
dan akan dihitung itu berdasarkan sholatnya yang utama. Sedangkan yang lain itu bonus-bonus saja. Jadi sederhananya itu begini. Kayak misalnya Bang Andre, Bang Jos itu cari jodoh. Kalau sudah Bang Andre ngelihat itu seorang ahwat atau seorang cewek, maka dia akan coba cari tahu alamatnya di mana, identitasnya di mana, kemudian aktivitasnya bagaimana, kuliahnya di mana, pekerjaannya apa dan sebagainya. All semuanya gitu. Dikepoin. Kenapa? Karena dia ahwat, karena dia cewek. Tapi ketika Bang Jos mencari jodoh, kemudian yang dilihat adalah Mas Sapran, itu langsung mundur teratur. Karena Mas Sapran ini tidak mungkin jodohku, karena dia laki-laki gitu kan. Begitu juga dengan perandaian atau logika yang saya gunakan ini, ketika Allah itu, ketika malaikat itu melihat amal ibadah kita, dia lihat dulu, ini bagus enggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dulu, ini beres enggak sholatnya? Kalau sholatnya bagus, sholatnya beres, sholatnya oke, yang lain baru dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah dilihat di awal saja sholatnya enggak beres, 5 waktunya enggak jelas gitu ya, maka jangan harap stok amal kita yang berjurut di belakang, tersusun banyak di belakang itu enggak ada gunanya, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama tadi seperti Mas Sapran kaya raya, kemudian dari keluarga baik-baik gitu ya. Bahkan keluarganya Mas Sapran tuh siap menerima Bang Jos apa adanya. Tapi Bang Jos kan melihat Bang Sapran ini laki-laki gitu. Pasti bukan jodohku gitu. Ya begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala logikanya memandang manusia ketika sholatnya tidak beres. Kalau sholatnya tidak beres, Allah tidak akan pandang amal ibadah sebanyak apapun, sekaya apapun, sebagus apapun nasabnya, sebagus apapun kedudukannya dan sebagainya. Maka yang harus kita bereskan sekarang, yang harus kita perbaiki sekarang itu adalah sholat kita. Kalau sholat kita beres, saya yakin teman-teman semua itu bisnisnya lancar. Apa yang dicita-citakan pasti tercapai. Apa yang diinginkan tuh pasti didapat, tercapai dan tergapai semuanya. Maka sholat, karena sholat sejatinya itu kan adalah doa. Yang namanya rangkaian sholat itu kan kompleks ya. Makanya sholat itu begitu dihargai dan begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu diawali dengan wudhu dulu, bersuci, Masya Allah. Ketika kita mengerjakan sholat, kita juga penuh dengan kehusyuan, fokus. Dan selesai kita sholat, apa yang kita lakukan? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan posisi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bersujud. Makanya ketika kita bersujud, antara lutut, kaki, kemudian kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sejajar. Bahkan bokong kita tuh jauh lebih tinggi. Artinya apa? Bisa jadi bokong kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mulia gitu. Artinya bisa jadi yang kita anggap bokong kita ini kotor, seperti hewan-hewan kotor di luar sana, bisa jadi kita lebih hina dari itu. Karena kita mungkin menggabaikan yang namanya syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi catatan penting. Mari kita sama-sama perbaiki sholat kita. Mari kita perbaiki diri kita supaya betul-betul serius melaksanakan sholat. Dan insya Allah yang lain bakal beres. Itu dulu dari tips dari saya yang bisa kita sampaikan dan bisa kita gapai sama-sama. Kita capai dan gapai sama-sama, yaitu perbaiki sholatmu, maka akan dibaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua permasalahan, cita-cita, kebutuhan dan keperluan kita. Demikian. Oke, insya Allah. Ya, itu Sapran. Insya Allah luar biasa memang. Sholat. Karena memang berat sholat itu. Sholat nggak bisa diwakili, apalagi minta didelegasi gitu ya. Wakili dong. Nitip nggak bisa. Nah, gitu ya. Itu kebiasaan teman-teman itu. Karena memang kita ya namanya juga individu, nyawanya cuma satu. Nggak bisa kan ada ayam mati kemudian kita tiup-tiup ya, karena aku nyawanya besar gitu kan. Ya, ayamnya kecil mati kan ditiup, nyawa bisa hidup kan enggak. Nyawa itu untuk diri sendiri, ya sholat untuk kemudian gitu ya. Ini di mute Sapran. Ya, itu gitu sih teman-teman. Maaf ini terlewat ya, tadi bilang 21.45 tapi terlewat ya, kita tuh 22.00 mungkin terakhir itu untuk pesan. Ya gitu teman-teman, keren banget tadi Ustadz bilang terkait dengan berbagi sholat, karena
lingkungan teman-teman pasti ada yang kemudian menggampangkan sholat, bahkan ya udahlah lewat aja. Anak akhir-akhir ini juga memikirkan tentang itu. Mudah banget orang-orang meninggalkan sholat itu. Apalagi dia muslim itu. Mudah banget. Perkara yang paling mudah ditinggalkan menurut itu sholat. Udah kalian mau main apa aja, kerja sepuasnya, tapi lupa sama sholat gitu. Lupa bahwa ini kalau istilah pekerjaan ya, bukan pekerjaan sebenarnya sholat ya. Sesuatu aktivitas yang harus setiap hari kita lakukan, 5 kali bahkan gitu. Wajib kita lakukan. Mau kerja mungkin Senin sampai Jumat sudah libur gitu ya, Sabtu Minggu libur. Sholat bahkan itu nggak ada liburnya sholat, bahkan kita sakit apapun itu sholat nggak akan ditinggalkan. Kalau ada uzur syar'i gitu ya, baru boleh ditinggalkan. Ya, boleh ditinggalkan ketika apa? Ketika kita sudah mati gitu, baru boleh ditinggalkan. Ya. Jadi sholat nggak boleh nitip absen ya, Sapran. Kebiasaan ini kuliah ini nitip absen ini. Para Andre Fitmas jam. Ya insya Allah Sapran baik salatnya insya Allah, amin. Oke Sat, teman-teman yang lainnya syukran katsiran untuk malam hari ini. Jadi luar biasa pesan-pesan dari Ustaz Amin. Ya untuk mengawali ya insya Allah, untuk mengawali tahun ini di 2021 insya Allah kita harus perbaiki sholat kita, on-time-kan waktunya, perbaiki ditambah dengan amal-amal sholat yang lain, berdoa pada Allah dengan setulusnya atau seikhlas-ikhlasnya, berdoa dengan semoga cita-cita kita bisa tercapai, harapan yang kita bisa tercapai, dan semoga teman-teman tetap istiqomah dalam dakwah. Ya, pelajari agama terus, karena kelak kita juga akan menggantikan posisi ustadz-ustadz yang lain, ya. Ya memang harus menggantikan ya. Salah satu yang saya ingin pelajari itu adalah mengurus jenazah, itu. Ayo Fran, belajar itu Fran, ya. Karena kayaknya itu pahalanya gede banget itu Fran ya. Ngeri kayaknya ekstrim mengurus jenazah. Ini lagi saya tarik, semoga bisa. Doakan atau. Oke Sat, itu penutup akhir untuk malam kali ini. Disilakan Sat untuk biar semangat teman-teman ya. Insya Allah kita pekan depan ada lagi dengan tema-tema selanjutnya. Jangan lupa juga follow Yo Ngaji Samarinda, follow Yo Ngaji ID, follow Ustadz yang ada Sapardin Ustadz Amin Yusuf, ada Ustadz Felix Xiao, ada Bang Fuad, banyak lagi teman-teman. Dan jangan lupa Yo Ngaji Samarinda. Oke Sat, silakan Sat, Dr. Sat. Baik teman-teman yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Resolusi 2021 adalah mari kita perkuat dasar keislaman kita dan tujuan hidup kita. Mudah-mudahan dengan dasar yang kuat dan tujuan yang jelas itu betul-betul bisa meresolusi kehidupan kita ini di tahun 2021 dan di tahun-tahun mendatang. Demikian Faiza Parokta Pansop wa ila rabbika fargob. Apabila engkau sudah menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan atau pekerjaan, silahkan dilanjutkan dan bersegera untuk melakukan aktivitas, pekerjaan dan perkara yang lain, karena kita hidup berpacu dengan waktu. Wasyari'u ilal maghfirati min rabbikum. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang katsiran untuk Ustaz Amin Yusuf dan seluruh teman-teman yang ada. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan istiqomah untuk selalu ibadah dan dakwah. Amin. Oke teman-teman, nanti kita lanjut di dalam grup dan insya Allah kita akhiri dengan membaca doa. Membaca istighfar dulu, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah. Teman-teman jika kemudian ingin berdonasi nanti disilakan untuk kemudian bisa menghubungi PJ yang ada. Silakan. Oke, tafadhol syura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Sapran dan lain-lainnya. Mantap. Silakan untuk